Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan yang lagi terlilit hutang, baik pinjol ataupun ke perbankan, dimudahkan rezekinya untuk bisa melunasi hutangnya. Adapun kali ini saya mau membahas terkait dengan BI Checking ataupun SLIK. Eh, di mana BI Checking ataupun SLIK ini santer kita dengar kalau mau ngomong seputar keuangan ataupun finance. Bahkan eh, kalau pada saat kita mau pinjam, mau kredit ke salah satu perbankan. Dan apa sebenarnya itu BI Checking dan kemudian seperti apa dampaknya dan apa aja isinya di BI Checking tersebut adalah intinya yang mungkin mudah dimengerti oleh teman-teman yang menonton pada channel ini. BI Checking itu adalah IDEP, adalah informasi dari debitur terkait seputar laporan keuangannya, di mana di situ disebutkan ataupun dicantumkan terkait dengan apakah nama, tanggal lahir, kemudian alamat, juga pekerjaan, dan riwayat pinjaman teman-teman. Baik itu pinjaman kecil maupun pinjaman besar yang tercatat di perbankan. Di semua perbankan, artinya bukan cuma perbankan tertentu, semua perbankan, baik bank konvensional, bank digital, maupun pinjol yang sudah ilegal. Nah, kemudian di IDEP ataupun BI Checking itu, ataupun di SLIK itu, informasinya itu juga seluruhnya ada. Kemudian dengan jenis kreditnya itu hampir semuanya ada. Baik teman-teman pinjamannya itu adalah pinjaman modal kerja, investasi, kredit kendaraan, KPR, bahkan kartu kredit dan pinjol. Juga disebutkan kapan tanggal pinjamnya, kemudian berakhirnya kapan, dengan kualitas kreditnya, riwayat kreditnya setiap bulannya itu ada. Eh, 1 tahun ataupun bahkan keseluruhan apalagi macet itu ada. Nah, kemudian yang santer kita dengar terkait dengan BI Checking ini adalah pada saat kita mau pinjam ke perbankan, pada saat mungkin kita mau pinjam mengajukan kartu kredit, pada saat kita mau mengajukan pinjaman online yang sudah legal, tentunya filter utama adalah riwayat kredit ini yang dinamakan adalah BI Checking. Maka pengaruhnya itu sangat penting. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan apakah BI Checking ini bakalan terhapus secara otomatis ataupun pemutihan? Tentunya sebagai eh, mantan marketing perbankan, saya dulu pernah bekerja di perbankan di salah satu bank BUMN di Bank Mandiri dulu, dan yang saya tahu dan rasa-rasanya itu masih sampai saat ini bahwa informasi debitur, baik itu riwayatnya bagus atau tidak, itu menurut saya itu tidak bisa dihapus. Cuma pilihannya dua. Di IDEP itu kemudian bakalan dinilai sama perbankan nantinya adalah pinjaman di mana lunas atau tidak. Intinya gitu. Kalau tidak lunas apakah lancar, kalau kalau lunas itu juga masih ada kategori. Apakah dihapus bukukan ataupun memang lunas secara tepat waktu. Jadi di EDEP itu disebutkan semuanya. Nah, kemudian penting untuk mengetahui BI Checking ini karena dampaknya itu sangat berpengaruh pada eh, untuk pengajuan kredit. Yang paling dekat kalau masyarakat umum ya kebutuhannya untuk pengajuan kredit itu aja. Dan biasanya BI Checking ini sering sekali dipakai oleh masyarakat ataupun badan yang mau pengajuan kredit perbankan. Meskipun sekarang santer ataupun ada beberapa perusahaan yang mempersyaratkan pada saat merekrut karyawan, salah satu syaratnya itu sebelum dilanjut ke tahap selanjutnya itu adalah dilakukan pengecekan SLIK ini, dilakukan BI Checking agar perusahaan itu mengetahui riwayat kreditnya. Dan meskipun saya tidak terlalu setuju terkait dengan pengrekrutan karyawan dengan syarat harus dicek SLIK ataupun BI Checking,
Karena kalau menurut saya, eee, galbay ataupun belum mampu bayar dan kredit macet itu tidak selamanya itu karakter, tapi atas dasar ataupun banyak faktor yang salah satunya adalah mungkin memang usahanya lagi pilot, mungkin usahanya memang lagi tidak baik-baik saja dan tidak punya kemampuan untuk membayar sehingga kemudian seluruh kreditnya ataupun pinjamannya itu menjadi gabai. Nah, kemudian pada saat masalah ini terjadi dan faktanya benar-benar bukan karena karakter, kemudian salah satu menjadi syarat untuk melamar pekerjaan, maka itu menurut saya itu sangat tidak etis. Nah, saya menjawab, apakah BI checking yang rusak itu bisa dihapus? Saya katakan itu tidak. Kenapa? Karena ya sepengetahuan saya dan sistem informasi ataupun informasi debitur tersebut itu tidak bisa dihapus, teman-teman. Yang bisa dilakukan cuma adalah misalkan IDEP ataupun informasi debitur dalam hal ini riwayat pinjamannya itu baik macet ataupun ada tunggakan ataupun belum lunas, intinya kan itu. Ya, pilihannya cuma dilunasin. Itu pun perbankan pada saat teman-teman itu baru melunasin, pada saat teman-teman itu baru melakukan pelunasan pada saat mau pinjam karena terkendala BI checking kemudian pelunasan, itu tidak bisa diproses pada saat itu juga. Perbankan harus nunggu 6 bulan lunas dulu, kemudian nanti baru bisa diproses pengajuan pinjamannya. Nah, dan pada akhirnya setelah 6 bulan tersebut, misalkan teman-teman masih tetap mau mengajukan pinjaman di perbankan, itu juga dilihat dulu selain kalau karakter kredit yang bisa ditampilkan di IDEP itu memang sudah lunas karena sudah 6 bulan. Namun bagaimana usahanya, bagaimana pekerjaannya itu juga menjadi faktor. Artinya kalaupun 6 bulan sudah lunas tapi usahanya memang tidak layak untuk dibiayai, ya tetap bakalan ditolak sama perbankan. Nah, kemudian ada keputusan presiden yang terbaru terkait dengan penghapusan kredit macet, di mana yang saya tahu di perbankan itu ya memang pada saat kredit macet itu sudah berumur kurang lebihnya itu 10 tahun, 10 tahun ke atas bahkan, itu memang dilakukan penghapusan. Penghapusan dalam arti menghapus tunggakan. Cuma detailnya keputusan presiden ini apakah kemudian diputihkan, apakah kemudian menghapus ataupun melunaskan riwayat kredit yang ada di IDEP tersebut ataupun seluruh yang pinjamannya itu misalkan macet kemudian dihapus, itu masih belum ada informasi secara detail. Dan coba nanti juga mau saya sharingkan ke teman-teman yang masih ada di perbankan, di mana kemudian kita gali informasinya seperti apa, kemudian kita share ke teman-teman lagi di video berikutnya. Nah, karena secara peraturan ataupun di OJK itu ya memang tidak bisa langsung dihapus begitu. Riwayat itu saya pernah menangani nasabah pada saat pengajuan kredit di 2019 itu riwayat pinjamannya yang ada di IDEP itu hanya waktu itu saya lihatnya itu hanya 5 tahun ke belakang, artinya di 5 tahun di 2014 itu ada. Nah, 2012 ke bawah itu saya buktikan sendiri dan itu saya sesuai dengan pengalaman saya. Pada saat, saya survei, pada saat saya interview, nasabah ini mengatakan, "Mas, saya pernah ada pinjaman nunggak, bahkan belum melakukan pelunasan, artinya kredit macet di Bank BRI. Dulu saya pinjam KUR, kemudian dengan jaminan sepeda motor, kemudian saya masih belum mampu bayar sampai saat ini. Nah, akhirnya ya jaminan itu tidak bisa diambil." Ternyata di setelah dicek di BI checking, itu tidak ada, kosong, begitu. Namun yang kan
Kalau perbankan itu kan acuannya adalah IDEP sebagai filter awal. Sementara faktanya seperti itu. Artinya dari sistem yang sudah dibuat oleh BI Checking ini juga masih ada eh, celah demikian. Dan apakah kemudian ini dilanjut ya? Kalau menurut saya sesuai dengan kalau saya yakin dengan orang tersebut dan usahanya ataupun kerjaannya sekarang sudah lancar, kenapa tidak? Kalau saya ya digarap-garap aja, tetap diproses, toh juga tidak menyalahi aturan karena di edit ya memang tidak ada. Kemudian pada saat kita cek riwayat pinjamannya di Bank BRI, kemudian mereka mau pinjam di BRI ya jelas tidak ada, jelas tidak bisa pinjam karena terkena BI Checking, karena terkena kredit macet tersebut. Nah, kenapa ada perbedaan? Di IDEP tidak ada, tapi di riwayat ya karena di data salah satu perusahaan ataupun di perbankan itu ya tetap kalian mau pinjam di tahun 2001 ataupun di tahun 9 berapa, dicek sekarang di perbankan itu ya ada semua riwayatnya, meskipun tidak semuanya itu eh, ada di IDEP. Artinya kadang ada beberapa pinjaman itu yang tidak masuk di IDEP. Nah, ini kalau menurut saya adalah kebocoran dari salah satu IDEP ataupun slip ini. Nah, saya mempertegas kembali jawabannya, apakah IDEP dan berapa lama akan dihapus? Tentunya riwayat pinjaman itu, bahkan riwayat pinjaman jelek itu tidak bisa dihapus. Yang bisa hanya bisa dilakukan teman-teman hanya bisa melakukan pelunasan. Dan itu pun ya riwayatnya tetap ada. Kalau teman di bulan sekian ada tunggaan, kemudian dilunasin sekarang, itu ada semuanya teman-teman. Nah, dan pada akhirnya kalau teman-teman sudah melakukan pelunasan, biasanya perbankan itu ataupun marketing perbankan, baik konvensional, digital maupun pinjol itu ada perlakuan khusus. Oh, ini orangnya sudah melakukan pelunasan. Kemudian kalau memang sekarang keuangannya sehat, baik usahanya maju dan mungkin pekerjaannya itu lancar, ya kenapa tidak untuk diproses. Namun riwayat pinjaman selama itu masih terlalu dekat, anggaplah 5 tahun, itu tetap ada teman-teman. Cuma tercantumnya di IDEP ataupun di SLIK tersebut adalah dilakukan pelunasan. Nah, kemudian dilunasin ini itu menurut saya ada 3. Dilunasin karena sudah macet kebutuhan untuk pinjam lagi. Kemudian yang kedua, dilakukan penghapus bukuan. Apa itu penghapus bukuan? Yaitu misalkan teman-teman pinjam kredit ataupun kredit sepeda motor tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian kendaraannya ataupun yang dipinjam, yang dikredit itu dibalikkan, maka sama pihak finance ataupun leasing itu dihapus bukukan dengan diskon. Bahasanya seperti itu dan pasti muncul di IDEP ataupun SLIK tersebut. Nah, kemudian yang paling bagus adalah lunas secara tepat waktu. Lunas kalau di perbankan yang saya tahu adalah lunas dipercepat, itu juga pertanyaan, kenapa seperti itu? Nah, terkait dengan BI Checking itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan memberikan informasi yang lebih detail lagi kepada teman. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar terkait dengan kredit perbankan, silahkan tinggalkan di komen di bawah. Dan kalaupun ada saran ataupun ada cerita apa, baik mau curhat atau apa, silahkan terkait dengan masalah kredit, silahkan tinggalkan di komen di bawah. Dan barangkali kita diskusi bersama agar supaya mendapatkan jalan keluar. Toh saya masih juga banyak ada teman-teman di perbankan, siapa tahu ada informasi yang mungkin lebih menguntungkan ke teman-teman, terutamanya bisa mendapatkan solusi seperti itu. Nah, pesan yang terakhir maksudnya
bagi yang terjerat pinjol, sekarang kan marak terkait dengan pinjol ini ya. Eh, Jangan pernah panik ataupun eh, sangat ketakutan, karena kehidupan ini bukan cuma soal pinjol, masih banyak masalah di kehidupan ini yang harus dihadapin. Kalau soal pinjol itu nggak usah terlalu dibuat pikir, tetap fokus pada pekerjaan utama, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran pekerjaannya ataupun usahanya, sehingga kemudian kalau teman-teman sudah lancar usahanya, baik kerjaannya, dan mendapatkan income yang lebih, mudah-mudahan bisa bayar semua tunggakan. Itu saja. Salam kredit cerdas, semoga sehat selalu.